A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum musliman, saimin dan saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling terutama sekali, marilah kita mengucapkan, mengangkatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga karena banyaknya terkadang-kadang kita lupa menghitungnya. Kita tidak sadar dengan nikmat Allah tersebut. Jangankan mensyukuri, terkadang-kadang kita kufur. Pada saat sekarang ini, mari kita sadar nikmat tersebut dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan berlimpah ruahlah salawat-salawat yang akan kita panjatkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau jugalah yang menyelamatkan kita dari hal yang pernah kita tidak pahami, diajarkan kepada yang kita pahami, sehingga pedoman hidup pun diberikan agar kita selamat dunia dan akhirat. Kaum muslimin, kaum musliman, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Karena dalam Al-Qur'an Allah juga sampaikan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Apa kata Allah? Dan saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Dan Allah juga sampaikan dalam Al-Qur'an, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Apa kata Allah? Dan hendaklah sebahagian kamu, segolongan kamu, seorang umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah perbuatan yang munkar. Kaum muslimin, kaum saimin dan saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul kajian kita pada kali ini adalah takjubnya para malaikat terhadap orang-orang dermawan. Malaikat takjub kepada manusia, padahal ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sempat mengajukan pertanyaan kepada Allah karena kekhawatiran terhadap manusia yang hanya membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang mana bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah ketika menciptakan kita sebagai manusia yang diutus sebagai khalifah? Wa iz qala rabbuka, ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di permukaan bumi ini. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kata para malaikat, hendakkah engkau akan menciptakan orang yang berbuat kerusakan dan orang yang menumpahkan darah, sedangkan kami wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami bertasbih, bertahmid dan mensucikan engkau. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin, kaum muslimat, saimin dan saimat rahimakumullah. Lalu kenapa para malaikat bisa takjub kepada manusia khalifah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikeragui oleh para malaikat? Nyata-nyatanya Allah lebih tahu rahasia itu. Dan Allah buktikan kepada para malaikat bahwa ada hamba Allah, ada ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh para malaikat tersebut, sehingga mereka membuat takjub. Kaum muslimin, kaum muslimat, saimin, saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada penghujung Ramadan ini kita berlomba-lomba. Orang-orang beriman berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena Allah sampaikan bahwa dalam Al-Quran surah Al-Qadar tersebut, bahwa Al-Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ini 1000 bulan. Pada malam hari itu, pada malam Lailatul Qadar tersebut, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Para malaikat turun. Begitu juga malaikat Jibril dengan mengurus urusan manusia, melihat kegiatan manusia, melihat hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah berikan kesejahteraan sampai fajar. Kaum muslimin, kaum muslimat, saimin dan saimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bulan kapan Lailatul Qadar tersebut. Tetapi bagi orang yang beriman, penghujung Ramadan ini mereka sudah banyak melakukan i'tikaf, berzikir, mentahlil, tahmid pada malam hari. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh manusia tetapi tidak bisa dilakukan oleh para malaikat. Pada malam Lailatul Qadar tersebut mereka turun ke bumi untuk melihat kegiatan-kegiatan hamba-hamba Allah, melihat aktivitas-aktivitas hamba Allah. Apakah mereka beribadah kepada Allah atau tidak? Di bumi manusia bertasbih, bertahmid, bertahlil. Di langit pun para malaikat bertasbih, bertahmid dan bertahlil. Di langit para malaikat tawaf di Baitul Maqdis. Di bumi manusia pun melakukan tawaf di Baitullah. Nah, ibadah-ibadah tersebut banyak yang kita lakukan. Tetapi ada dua hal yang tidak bisa dilakukan oleh para malaikat, membuat mereka takjub dengan manusia. Yang pertama adalah hanya di bumi orang-orang yang pendosa merintih dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosanya. Yang kedua, hanya di bumi para malaikat menyaksikan bahwa banyaknya orang-orang yang dermawan, banyaknya orang-orang yang memiliki harta, rezeki, menyumbangkan sebahagiannya kepada orang-orang miskin, orang-orang yang kurang mampu. Hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, saimin dan saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di bumi manusia dilihat oleh para malaikat takjub. Kalau ada kita yang menangis meratapi akan dosa-dosa kita, maka malaikat takjub dengan hal itu, akan penciptaan kita. Oleh karena itu, mari kita perbanyak menangisi, meratapi dosa-dosa yang pernah kita lakukan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan di dunia dan di akhirat, diampuni dosa-dosa kita dan selalu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi dan kitab Fathul Ar-Razi juga menyampaikan
Dalam hadis qudsi Allah sampaikan ada dua mata yang tidak disentuh oleh neraka. Yang pertama, mata yang menangisi karena takut karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mata yang tidak tidur karena berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah juga sampaikan, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah menyukai, mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang berbuat dan orang yang bersucikan diri. Kaum muslimin, kaum muslimat, saimin dan saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertaubat, yang pertama dia menyesali akan dosa-dosanya dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut lagi. Yang ketiga, dia akan selalu meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sekurang-kurangnya ibadah yang dilakukan pada saat sekarang adalah dermawan. Berbagi sebagian harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Apalagi pada saat sekarang ini, ada beberapa hal yang membuat kita harus menjadi orang yang dermawan. Karena semakin bermanfaat pemberian kita, maka semakin besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, faktor karena kondisi COVID-19 pada saat sekarang ini, aktivitas manusia banyak yang terkendala, banyak yang diuji secara material, banyak yang kekurangan, kelaparan dan lain sebagainya. Maka ketika kita bantu, Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda karena begitu manfaatnya bagi orang-orang tersebut. Yang kedua, yang memberikan motivasi kita, yang seharusnya kita menjadi orang yang dermawan. Allah perintahkan, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dan bayarkan zakat. Membayarkan zakat fitrah merupakan wajib bagi kita untuk melakukannya. Yang ketiga adalah pada bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan kebaikan-kebaikan. Ibadah-ibadah kita pada bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan. Karena Allah juga sampaikan dalam Al-Quran, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atin habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Kata Allah, perumpamaan orang yang melimpahkan hartanya di jalan Allah itu sebutir biji yang menunjukkan 7 ranting, setiap rantingnya 100 biji, dan Allah lipat gandakan lagi. Begitu kemurahan Allah, apalagi pada bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, marilah kita selalu menangisi dan meratapi akan dosa-dosa kita yang selama ini. Yang kedua, jadilah orang-orang yang dermawan, juga membuktikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat yang diberikan oleh Allah tidak sebanding ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hidup kita berkah, semoga harta kita berkah, umur kita berkah. Maka sadarilah akan nikmat Allah, bahwa semua yang diberikan oleh Allah diminta pertanggungjawabkan oleh Allah di akhirat nanti. Kesulitan bukan jadi alasan bagi kita untuk tidak bersedekah, karena Allah tidak menilai kuantitas dari sedekah, tetapi Allah nilai hati kita dan pembuktian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah orang kaya nunggu orang kaya dan hanya orang kaya yang bersedekah, tentu surga hanyalah untuk orang-orang kaya. Bagaimana orang yang miskin? Tetapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tidak melihat kuantitas dari apa yang diberikan oleh orang tersebut, tetapi Allah melihat keikhlasan hati seseorang dan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga sampaikan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati sebelum kamu orang-orang yang menjadi orang yang selamat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Aqulu qouli wastaghfirullahalazim innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.